Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah Teknologi Web Service. Tugas ini disusun oleh Cindy Astri Junior, Indah Sari, Nindi Rizka Fadilah, Muhammad Rizky Pratama, dan Tri Saiful Anwari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang REST API, toko buku untuk mendapatkan semua data buku. Pertama, kita menyesuaikan endpoint-nya jadi toko buku _API_buku. Lalu kita ubah metodenya menjadi get, lalu klik send. Lalu kita mendapatkan semua data yang ada di tabel buku. Lalu get buku berdasarkan kode buku. Hal pertama, kita menyesuaikan API. Endpoint-nya API ada API, buku, kode buku, lalu ada bukunya, kodenya. Setelah itu, kita pilih metode get, lalu send. Maka kita akan mendapatkan buku yang berdasarkan buku yang kita kirim. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan menambahkan buku menggunakan API. Yang pertama harus menyesuaikan endpoint, ada API, buku, sama app. Lalu metodenya kita ubah menjadi post, lalu body, lalu form data. Di sini ada kode buku yang kita inginkan, misalnya seperti B001. Lalu ada judulnya, yaitu buku petualangan Sherina. Lalu ada pengarang, lalu ada kode penerbit. Setelah inputan semua terisi, lalu kita klik send. Data berhasil terinput. Lalu kita bisa mendapatkan kode ini terinput atau enggak, bisa melewati kode input, lalu bisa terlihat bukunya. Selanjutnya ada update buku. Di sini sama seperti sebelumnya, kita sesuaikan endpoint-nya terlebih dahulu, API /buku, lalu /update, lalu ada kodenya. Kita coba update buku, kita tambahkan, kita pilih body, lalu pilih row. Lalu kita bisa pilih data apa yang mau kita ubah, misalnya seperti data judul, pengarang, lalu kode bukunya. Oke, deh. Setelah datanya sudah siap, lalu klik send. Lalu sama seperti sebelumnya, kalau kita misalnya mau mengecek data, kita bisa klik send. Lalu kita bisa lihat datanya berhasil diubah. Lalu ada endpoint untuk delete buku. Di situ ada API /buku/delete/ kode buku. Lalu kita bisa membuat contohnya yaitu B001. Kita klik method di delete lalu send. Kita bisa pastikan datanya sudah tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari sisi tampilan front end. Pada bagian ini, kami menggunakan get data all. Data berikut kami dapatkan dari add data sebelumnya. Di sini kita bisa menambahkan data dengan mengklik tambah data, lalu mengisi kode buku, judul buku, pengarang, dan kode penerbit. Jika sudah diisi, bisa kita klik simpan. Setelah form diisi dan disimpan, akan menghit endpoint post untuk create data baru. Lalu terdapat menu edit untuk mengedit menu-menu yang ingin kita edit.
Setelahnya bisa disimpan. Terdapat juga menu delete untuk menghapus data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi coding. Yang untuk API, di sini pertama-tama kita membuat sebuah model baru. Di sini namanya model buku. Lalu kita membuat beberapa function di mana get buku ini akan get semua data yang ada di tabel buku baru di return. Lalu ada get buku by ID di mana perannya kodenya kode barang. Di sini kita adanya this dbwhere, artinya kita ingin membuat sebuah kondisi, kita hanya memanggil kode buku dengan param yang kita terima ini, selalu data ini kita ambil dari tabel buku lalu di return. Lalu ada post untuk menyimpan data. Lalu kita ada parameter juga di sini untuk data di insert, kita bisa lakukan this tb user. Ini adalah tabel yang kita ingin tambahkan selama ini datanya. Lalu ada put underscore buku. Di sini kita butuh dua parameter, kode buku dan data. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita buat where-nya dulu, biar tahu apa yang mau diupdate berdasarkan kode buku dengan parameter yang kita ambil dari kode buku. Baru kita di sini di tb update nama tabel yang buku, baru data yang kita update. Lalu selanjutnya ada del buku dengan satu parameter yaitu kode buku. Lalu di sini di db delete tabel apa yang kita delete, tabel buku. Lalu kondisinya adalah kode buku yang kita terima di sini. Ini penjelasan untuk model bukunya. Setelah kita punya ini, lalu kita membuat controller. Untuk API di sini saya namakan get buku. Di sini ada beberapa function. Pertama-tama itu di dalam construct. Kita memanggil model yang kita gunakan, baru di sini ada index. Untuk get data ini, pertama kita deklarasikan modelnya dengan model buku. Baru di sini kita panggil fungsi sebelumnya, kita buat get buku ini. Lalu datanya di return sebagai balikan dari backhand. Lalu ada buku by ID, sama sebelumnya dideklarasikan modelnya terlebih dahulu, baru untuk hasilnya kita bisa panggil dari model sebelumnya ini. Baru kita return. Selanjutnya ada penambahan buku, sama seperti sebelumnya. Kita deklarasikan dahulu modelnya terlebih dahulu, baru kita tangkap semua inputan yang dikirim oleh user nanti. Itu yang kita terima, kode buku, judul, kode pengarang, sama pengarang. Setelah ini kita kumpulkan, baru kita panggil fungsi model pas buku dari model sebelumnya dengan kita kirim datanya. Kalau proses ini berhasil, kita returnnya true dengan pesan insert berhasil. Tapi kalau gagal, kita pakai else. Maka dengan pesan statusnya false, pesan insert gagal. Baru ada update buku, sama kita deklarasikan modelnya, baru kita tangkap semua data inputan user, judul pengarang, dan kodenya penerbit. Baru di sini kita gunakan fungsi modelnya yang sebelumnya kita buat, sama seperti sebelumnya dibuat sebuah return. Kalau dia berhasil, kita buat status true dengan pesan update berhasil. Kalau dia gagal, kita buat statusnya false dengan pesan update gagal. Lalu ada delete buku, kita deklarasikan modelnya, kita jalankan fungsi model kita yaitu yang del buku. Kalau dia berhasil, kita return sukses dengan pesan delete berhasil. Kalau dia gagal, Di sini saya akan menjelaskan sisi front-end untuk codingannya. Pertama, membuat controller dengan nama buku PHP.
Lalu di konstruk ini kita mendeklarasikan localhost /toko buku /api /buku variabel untuk endpoint apinya. Setelah itu, di load library ada url.php, lalu load helper untuk URL dan formnya. Setelah itu, index bisa langsung panggil menggunakan url simple get api. Di sini kita mau hit api localhost dengan metode get. Lalu data ini disimpan di data buku. Dikirim datanya ke view, lalu menampilkan list buku. Di list buku hanya membuat tabel biasa. Ketika datanya ada, kita for each kita tampilkan kode buku, judul buku, pengarang, lalu kode penerbit. Lalu untuk bagian create-nya, fungsi create-nya, ada pengujian terlebih dahulu, yaitu iset post submit untuk pengecekan dan untuk menyimpan atau saat meload formnya. Kalau nggak ada data submit, maka yang akan dibuka adalah create buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bagian create buku, di sini kita ada pengujian terlebih dahulu. Sering post submit untuk pengecekan, dia ini untuk menyimpan atau saat meload formnya. Kalau dia tidak ada data submit, maka yang akan dibuka adalah create buku. Nah, create buku ini adalah sebuah form di mana nanti user input kode buku, judul, pengarang, sama kode ini ketika diklik submit. Ketika klik submit, nanti akan muncul di sini. Maka sudah submit ini, kita sudah ada datanya, kita simpan data inputannya. Lalu ini kita melakukan hal yang sama lagi dengan metode post. Pokoknya kita udah save, yang ini baru datanya kita kirim, baru kita direct. Selanjutnya ada edit, sama seperti create. Kita cek dulu submit atau enggak. Kalau tidak ada, maka nanti kita buka edit. Nah, ini form edit. Nih, form edit ini. Nah, ketika nanti dia klik simpan, maka akan pergi ke controller buku edit. Di sini berarti dia udah ada datanya, makanya ini yang dijalankan, kita ambil data-datanya. Setelah itu kita hit ini dengan metode post, dengan metode endpoint-nya kita sesuaikan sama data yang akan kita update. Jika berhasil nanti direct ke buku. Lalu ada delete. Di delete ini ketika datanya tidak ada, kita lalu dibalikin ke indeks buku. Kalau datanya ada, baru kita menjalankan endpoint dengan metode, lalu endpointnya sama dengan kode. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.